Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Ramadan dan saya bersama kelompok saya, Nadia Kotrunada, Sekarang Indonesia dan Feza Levia Putri. Di sini kami akan membicarakan dampak pembangunan energi terbarukan terhadap komunitas lokal dan ekonomi. Implementasi pembangkit listrik tenaga surya di pedesaan Indonesia. Isu global. Jadi transformasi energi menjadi prioritas global untuk mengatasi perubahan iklim. Energi terbarukan, khususnya tenaga surya, sebagai solusi bagi wilayah terpencil. PLTS berpotensi menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi, namun juga menimbulkan tantangan dalam penerimaan teknologi baru. Kondisi existing. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam distribusi energi, terutama di wilayah terpencil yang bergantung pada energi tradisional, menciptakan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Implementasi PLTS di beberapa daerah seperti Indonesia Timur telah meningkatkan ekonomi hingga 20%, membuka peluang usaha baru dalam pengolahan makanan dan penyimpanan hasil laut. Hambatan utamanya adalah infrastruktur yang terbatas, seperti penyimpanan daya yang kurang memadai, keterbatasan teknis, dan pemahaman masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat PLTS. Kendala implementasi PLTS. Yang pertama, infrastruktur terbatas. Infrastruktur penyimpanan energi yang masih terbatas sehingga menghambat penyediaan listrik secara merata, terutama pada malam hari. Yang kedua, pengetahuan teknik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perawatan dan perbaikan PLTS. Banyak perangkat rusak karena minimnya pengetahuan dalam perawatannya. Yang ketiga, biaya investasi tinggi. Walaupun hemat biaya operasional, investasi awal untuk PLTS cukup mahal bagi masyarakat pedesaan. Dukungan pembiayaan dari pemerintahan masih terbatas. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, energi yang bersih dan stabil. Masyarakat desa mendapat akses listrik yang bersih dan terjangkau, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, mengurangi emisi karbon. PLTS membantu menurunkan emisi karbon, mendukung komitmen lingkungan dan keberlanjutan. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Listrik memungkinkan terbentuknya kegiatan ekonomi baru seperti usaha mikro dan usaha rumah tangga yang membutuhkan energi stabil. Kesalahan dan solusi. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Kerjasama dengan pemerintah dan swasta diperlukan untuk memperkuat jaringan pendukung, termasuk penyimpanan daya. Yang kedua, program pelatihan teknis. Pelatihan kepada masyarakat mengenai penggunaan dan perawatan PLTS sehingga mereka dapat mengoperasikan dan memperbaikan perangkat secara mandiri. Ketiga, skema pembiayaan terjangkau. Subsidi atau kredit lunak dari pemerintah untuk membentuk masyarakat membiayai pemasangan PLTS. Selanjutnya, metode program kreativitas. Langkah-langkah penerapan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang efektif dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan energi masyarakat melalui survei. Berdasarkan hasil survei, sistem PLTS dirancang dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan. Dalam proses instalasi, masyarakat dilibatkan agar mereka lebih memahami teknologi ini. Diikuti dengan pelatihan teknis untuk operasional dan pemeliharaan perangkat. Evaluasi dan monitoring berkala kemudian dilakukan untuk mengukur keberhasilan program serta dampaknya bagi masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu adanya peningkatan akses energi yang berkelanjutan, seperti desa-desa yang belum terjangkau listrik mendapatkan akses energi yang bersih dan terjangkau. Yang kedua yaitu pengurangan emisi karbon dengan berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil di daerah pedesaan mendukung penurunan emisi karbon. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi lokal. PLTS diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal, membuka peluang usaha mikro baru. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran energi terbarukan. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya energi terbarukan.
Kesimpulannya yaitu implementasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sangat penting dalam menyediakan energi bagi daerah terpencil serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dan teknis diperlukan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci keberlanjutan program energi terbarukan ini di seluruh pelosok Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat terbuka untuk masukan kritik atau pertanyaan yang dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya energi terbarukan bagi Indonesia. Terima kasih.